Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, selamat malam, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini, Bante hanya menyambung ya, kemarin materinya harusnya masih ada sedikit, cuma kemarin karena ya berhubung mati lampu di luar kendali kita, jadi ya tidak bisa melanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita membahas cengbeng daripada sisi damanya bagaimana ya, apakah bisa diterima, apakah bisa dilaksanakan oleh kita, terutama di dalam tradisi Theravada ya. Jadi apakah ini bisa dilaksanakan ya, jadi itu bisa-bisa aja ya, jadi kita bisa tetap melaksanakan. Beberapa tempat seperti di Thai juga negara Buddhis ya, kadang-kadang ketika mereka mau mengadakan tahun baru, nah mereka juga suka ke stupa ya. Kalau di sana dibuatkan stupa ya, jadi karena para jenazah dikremasi, jadi dibuatkan stupa. Nah jadi keluarga tinggal membawa sesajen ke stupa ya, untuk mengenang, sekali lagi hanya untuk mengenang ini ya, yang telah meninggal tadi. Nah, selanjutnya di dalam juga Tirokuda Sutta, bagaimana ketika kita melaksanakan ritual seperti ini. Sebenarnya selama Bapak Ibu melaksanakannya dengan fokus ya, ketika membacakan doa ya, kita fokus. Nah, dari fokus inilah yang membawakan kebajikan ya, membawa kebajikan bagi sanak keluarga kita yang telah meninggal. Nah, jadi dengan keadaan fokus, pikiran Anda, batin Anda, maka ini semua akan mengkondisikan hal-hal yang baik sehingga membawa manfaat buat mereka. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mungkin pernah belajar dengan Lama Nyima mungkin di awal Maret, di mana Lama Nyima kasih kita informasi ya kan, bahwasanya makhluk-makhluk peta yang telah meninggal ini, mereka memiliki intelligence ya, atau kepintaran yang luar biasa. Dia tahu pikiran kita, dia bisa baca pikiran kita. Nah, sehingga dia juga tahu ketika kita berdoa untuk dia atau bukan. Ya, mungkin ada yang berdoa sungguh-sungguh, semoga leluhur saya berbahagia. Dia tahu kita sungguh-sungguh atau tidak. Ya, jadi itu karena dia bisa melihat pikiran kita. Ya, makhluk ini dia tahu pikiran kita. Nah, sama halnya ketika juga kita melakukan pelimpahan jasa, kalau kita fokus, kalau kita sangat konsentrasi, maka dia tahu ya, kita sedang doakan dia dan dia juga turut berbahagia. Ya, seperti Bante suka kasih contoh seperti orang yang sedang di dalam penjara. Ya, ketika kita datang membawakan oleh-oleh, misalnya kue atau ya segala sesuatu, nah dia mungkin akan bahagia, dia akan gembira. Nah, sama dengan mereka-mereka yang terlahir di alam yang ya kita bilanglah alam yang kurang baik. Dia akan bahagia walaupun sesaat. Ya, walaupun sesaat dia akan merasakan kebahagiaan. Nah, ketika dia bahagia, dia lupa dia sedang menderita. Ya. Tetapi ya sekali lagi karena kekuatan karma masing-masing, maka ya kita tidak bisa tolong semerta-merta dengan suatu kegiatan pelimpahan jasa kita langsung menolong dia untuk lahir di alam yang lebih baik. Ya, tentunya kembali lagi pada tingkatan berat daripada karma yang dilakukan oleh yang meninggal. Dan inilah yang akan mengkondisikan dia untuk terlahir di alam yang akan datang. Nah, jadi ini mungkin pengantar dari Bante. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan,
Bante persilahkan. Ya. Oke, ya baik. Sudah ada pertanyaan atau belum? Kemarin ada yang bertanya, tetapi mungkin karena sudah keputus duluan ya. Kemarin ada yang bertanya bahwa Bante, kalau kita mau sembahyang misalnya cengbeng ya, kira-kira yang kita perlu kasih, kita perlu berdana di altar untuk leluhur kita itu makanan yang mengandung vegetarian seperti buah atau kue, atau boleh berupa daging. Ya, jadi ini mungkin ada pertanyaan yang seperti itu. Nah, jadi jawaban Bante adalah sebenarnya bebas ya. Anda mau kasih yang daging atau yang bukan. Nah, itu kembali lagi kepada keluarga. Tetapi ini bukan suatu keharusan. Karena ini adalah suatu simbolis ya. Jadi ini bukan suatu keharusan. Nah, sehingga karena ini adalah suatu simbolis, ya kita gunakan lebih baik adalah yang tidak bernyawa, atau kita memberikan mereka yang vegetarian seperti buah atau kue ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini yang Bante sarankan kalau Anda sedang melakukan puja seperti ini ya. Tetapi kalaupun untuk simbolis ya, mau nggak mau ya Anda bisa sesuai dengan tradisi, Anda mau taruh daging ya itu nggak masalah. Tetapi kami di sini untuk upacara-upacara yang berkaitan ya kan, kita akan lakukan adalah yang vegetarian. Termasuk ketika kita menggunakan mie yang digunakan juga mie yang tidak mengandung ya zat-zat yang mengandung daging begitu ya. Jadi itu yang kita usahakan. Dan ada juga yang bertanya kemarin, Bante, kalau misalnya leluhur saya ini dia kan sudah sudah misalnya sudah terlahir di alam yang lain. Let's say ya sudah 49 hari kemudian sudah lahir mungkin di alam surga. Nah, kemudian kalau kita masih taruh fotonya, terus di depan foto mungkin taruh kopi, taruh makanan, itu siapa yang makan? Ya, siapa yang makan? Nah, yang makan itu nggak ada yang makan, ya, karena yang bersangkutan sudah nggak ada di situ. Tetapi yang mungkin merasa senang adalah makhluk-makhluk yang ada di rumah kita, karena dia lihat si keluarga ini, misalnya si keluarga A sangat care sama papanya yang sudah meninggal. Jadi makhluk yang ada di rumah kita itu dia akan turut berbahagia. Ya, dia juga nggak makan, dia hanya lihat dan dia bahagia. Ya, jadi nggak ada yang makan makanan yang seperti yang makanan yang kita sudah kasih seperti itu. Cuma kita sebagai bakti simbolis kita memberikan persembahan ini untuk mengenang leluhur kita. Ya, jadi ini adalah simbolis. Bahkan kalau Bapak Ibu yang kadang-kadang ngajarin anaknya ya, Dek, kasih tahu ya sama Kungkung ya, makan, betul nggak? Ya kan? Nih, Kungkung, misalnya saya bawa samcan nih, makan yang banyak ya. Biasanya ketika kita masih kecil, orang tua kita ngajarin seperti itu ya. Kasih tahu tuh Kungkung ya, makan yang banyak. Kadang-kadang Bante pikir, Kungkung makan banyak bagaimana, gigi palsu saya nggak bawa. Ya kan, biasa kalau dia mesti makan ada gigi palsunya, gigi palsu kita lupa bawa di rumah. Ya, jadi gimana cara makannya ya. Nah, dan juga seandainya begitu kita ngomong, ya kan, Kungkung makan ya, tadi Anda bawa misalnya buah apelnya 5. Terus tiba-tiba setelah Anda taruh hio, buah apel yang tadi 5 kira-kira hilang 1. Apa yang terjadi? Pasti Anda sekeluarga lari ya. Ya kan? Kabur pasti. Aduh, lebih takut lagi ya. Buahnya hilang, ya kan?
Nah, jadi kita pasti takut itu. Nah, jadi sebenarnya adalah kembali lagi persembahan-persembahan yang kita berikan adalah rasa bakti, ucapan terima kasih kepada para leluhur kita yang telah meninggal. Jadi ini mungkin yang yang kita lebih pentingkan, bahwa kita mengucapkan terima kasih. Bagaimana caranya adalah dengan persembahan yang kita berikan, ya. Seperti kita ingat aja kalau kita misalnya mau sincia atau mau merayakan hari besar, biasanya kan kita bawa hampers ya, parcel. Nah, sama. Jadi kita membawa barang-barang ini sebagai wujud terima kasih, sebagai wujud ucapan kepada mereka-mereka yang sudah meninggal. Ya, jadi ini adalah simbolis Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak usah tanya siapa yang makan dan seterusnya ya. Terus Bante, kalau kita mau bakar, boleh nggak? Ya, misalnya Anda mau bakar rumah-rumahan dan seterusnya, apakah boleh? Ya, dari sisi Bante, sebenarnya kalau kita melihat Tirokuda Sutta yang tadi, itu sudah nggak ada artinya, ya kan? Tetapi, ya kalau Anda yang masih baru belajar dhammanya, nggak masalah ya, Anda mau lakukan, boleh. Tetapi, ya nggak perlu banyak-banyak ya. Mungkin Anda biasanya bakar setengah mobil, bakarnya, kertasnya. Nah, sekarang bakarnya ya segepok-segepok aja, satu pak gitu ya. Jadi sebagai ya pelengkap di dalam ritual saja ya. Jadi ini mungkin yang bisa Bante sampaikan. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Tantilina. Bante, kalau meditasi Ci apakah termasuk meditasi Buddhis ya? Jadi meditasi ini adalah banyak macam, dan meditasi Ci biasanya ini ada di beberapa aliran Buddhis ya, seperti di Vajrayana mereka ada meditasi ini untuk mengamati energi di dalam tubuh ya. Bahkan kalau di dalam orang yang punya Ci-nya kuat, mereka bilang titik apinya kuat. Nah, itu bahkan ketika di salju mereka duduk, saljunya meleleh ya, 1 meter dari dia tuh nggak ada salju. Saking panas tubuhnya itu kuat sekali ya. Jadi Anda bayangkan duduk begini, 1 meter dari kita itu nggak ada salju. Ya itu ya. Apakah itu Buddhis? Itu juga Buddhis, tetapi mereka menggabungkan antara energi dengan kesadaran ya. Dengan kesadaran itu digabung, karena setiap kita bermeditasi pun ada energi yang muncul. Kalau nggak ada energi yang muncul di dalam meditasi kita, nah itu mustahil ya, karena denyut jantung yang kita denyut jantung kita sendiri kan itu mengandung energi. Ketika dia memompa darah, ada listrik di situ, jadi dia memancarkan energi. Nah, cuman Ci yang mungkin Anda latih dalam hal ini gerakan-gerakan, nah ini adalah sebenarnya metode ya, seperti yoga, mungkin untuk mengarahkan kita, mempermudah kita ketika kita mau bermeditasi. Ya, jadi itu nggak masalah kalau mau dilakukan, karena Bante ingat seperti Yang Mulia Mingyur Rinpoche juga mengajarkan satu teknik yoga ya, bagaimana teknik yoga ini untuk melancarkan energi di dalam tubuh, sehingga ketika Anda duduk bermeditasi, ya Anda bisa duduk lebih lama, lebih bagus, dan lebih lebih kuat secara konsentrasi. Nah, jadi dari Ci yang kita latih, ya kita boleh ikut gerakannya, tetapi kita nggak fokus sama metodenya ya. Karena kita jangan fokus sama metodenya. Kita boleh ikutin gerakan, kita ikutin mungkin cara-cara seperti biasa. Tetapi ketika Anda duduk bermeditasi, Anda fokus sama objek meditasi sesuai dengan Buddhis. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oh, ini ada dari Ci Jenli ya. Ci Jenli. Namo Buddhaya Bante, apa yang sebaiknya kita lakukan di kuburan untuk kebahagiaan almarhum selain
membersihkan kuburan di momen cengbeng. Dan bagaimana dengan tradisi ya membakar kertas perak atau ritualnya. Nah, jadi ketika di masa cengbeng ya, kalau kita bilang secara Buddhis di alam Bardo itu di alam perantara, setiap makhluk paling lama 49 hari ya sejak dia menghembuskan nafas terakhir. Kesadarannya masih ada selama 49 hari. Nah, kemudian dia akan lahir sesuai dengan karmanya. Misalnya dia akan lahir di alam yang menjadi manusia, atau mungkin dia akan lahir di alam dewa, ya. Kalau yang kurang beruntung dia lahir di alam peta dan seterusnya setelah proses 49 hari yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kungkung, punya popo yang sudah meninggal lebih dari 49 hari, ya harusnya dia sudah nggak di sana, ya. Kalau kita ikut dalam terminologi Buddhis, karena kalau kita bilang dia di sana, berarti dia menjadi penunggu kuburannya sendiri. Nah, um, jadi kita berharap, nah mereka tidak jadi penunggu di kuburan tentunya, tetapi mereka lahir di alam yang lebih baik, ya. Jadi ketika Anda pergi ke kuburan, ya kita datang seperti rasa bakti, ya. Kita membersihkan kuburan, ya seperti kita membereskan kayak rumah, atau ya Anda membereskan rumah bagaimana bersih-bersih sambil mengajarkan kepada anak cucu. Nah, ini loh misalnya almarhum dia dulu selama hidup melakukan apa dan seterusnya, dan kemudian dapat melakukan ritual seperti biasa, misalnya bakar dupa, mungkin Anda mempersembahkan sesajian, kemudian di akhir biasanya akan ada bakar kertas. Nah, itu kita bisa lakukan seperti itu ya, sesuai dengan tradisi. Tetapi saat kita melakukan tradisi bakar kertas, yang harus kita sadari bahwa tradisi ini tentunya ada sejarahnya, ya. Sejarahnya. Dulu Bande sudah pernah cerita bagaimana sejarah dari uang-uang kertas ini. Ya, Bante nggak tahu Bapak Ibu masih ingat atau sudah lupa. Yang pasti Bante pernah cerita juga ketika mungkin tahun lalu ya, cengbeng tahun lalu ya. Bante sudah cerita tentang tradisi bakar kertas. Ya, kalau Bapak Ibu sudah lupa, ya Bante cerita ulang. Jadi ketika di Tiongkok dulu mereka perang ya, mereka perang antar Tiongkok sendiri. Kalau misalnya kita pernah baca sejarah mengenai perang 3 kerajaan, nah jadi mereka sesama mereka itu perang, pada akhirnya perang membawa penderitaan, tentunya butuh biaya yang besar, butuh pasokan makanan yang besar, butuh prajurit yang banyak untuk menang. Satu ketika, satu dinasti sudah nggak ada duit, ya, sudah nggak ada duit, ladang-ladang juga sudah rusak, ya, karena nggak ditanamin. Para petani yang masih muda disuruh berperang semuanya. Nah, kemudian raja pusing, aduh bagaimana nih ya, untuk mengisi kas negara, dia pusing. Ada satu penasehat yang sangat bijak, dia bilang, Raja, gampang kalau kita mau cari dana ya. Terus rajanya pikir, gimana caranya? Raja bilang aja, saya mimpi semalam saya punya leluhur jatuh di alam menderita. Kemudian di dalam mimpi raja, leluhur itu bilang, tolong bakarkan saya baju ya dan barang-barang lainnya. Oh begitu. Terus besok pagi di depan banyak orang, raja bakar baju-baju dan kasih tahu karena semalam saya mimpi saya punya leluhur ini datang. Nah, setelah itu kemudian besoknya lagi raja bilang, setelah bakar baju,
maka para leluhur yang tadinya kondisinya tidak baik, sekarang mereka menjadi kondisi yang baik. Nah, dari cara itu kemudian kita promosi jualan baju-bajuan, ya, baju-baju kertas, uang-uang kertas dan seterusnya. Oh, raja bilang, "Ya, ini adalah metode dagang yang bagus ya." Oke, raja melakukan hal yang seperti tadi. Kemudian orang-orang yang punya duit, orang-orang kaya merasa, "Oh, kalau begitu saya punya leluhur juga perlu untuk dibakarkan baju." Nah, dari situlah Bapak Ibu tradisi ini dimulai, dan ketika mereka sudah mulai membakar banyak baju, nah tentunya di situ baju dari kertas ini kemudian diambil dari mana? Dibuat dari alang-alang yang ada di sawah yang tadi. Nah, sehingga sawah yang tadinya banyak alang-alang, alang-alangnya ditebang, dijadikan kertas untuk buat baju kertas. Baju kertas ini kemudian dijual buat orang kaya dan uangnya dapat menjadi masukan untuk negara. Nah, jadi dari cara itulah negara bertahan untuk kembali berperang. Ya, jadi ini adalah tradisi, sehingga kalau Bapak Ibu sudah memahami cerita ini, kemudian kita sudah melihat konteks daripada Tirokuda Sutta bahwa itu ya hanya suatu tradisi. Nah, maka kalau kita melakukan bakar-bakar tetap boleh, tetapi dengan jumlah yang sedikit. Ya, karena manfaat yang lebih besar adalah ketika Anda berbuat baik atas nama almarhum. Itu manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan kita ya membakar ini dan itu. Baik, ada pertanyaan sebelum menutup Pujawakti pada malam hari ini. Ada pertanyaan dari Bapak Hanes. Izin bertanya Bante, apakah dalam agama Buddha ada tradisional cengbeng atau ulam bana yang benar? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bante sebelumnya, dan bagaimana merubah pola pikir orang tua kita soal manfaat yang banyak dari melaksanakan cengbeng atau ulam bana. Jadi bagaimanakah tradisional cengbeng atau ulam bana yang benar ya? Dan bagaimana merubah pola pikir orang tua kita soal manfaat yang banyak daripada melaksanakan cengbeng atau ulam bana. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa cengbeng adalah tradisi daripada Tiongkok ya, yang ada di budaya dari Tiongkok. Jadi sebagai orang keturunan ya kita laksanakan itu juga bagus ya, karena nggak ada yang salah dari situ. Dan kemudian kalau ulam bana berbeda Bapak Ibu ya. Jadi cengbeng sama ulam bana ini dua hal yang beda. Ya, kalau cengbeng secara tradisi budaya orang Tiongkok. Ya. Yang kedua, ulam bana ini adalah tradisi dari zaman India, dari zaman Buddha sendiri, yaitu zaman Bante Monggalana kalau yang ulam bana. Nah, kalau Patidana dari zaman Raja Bimbisara. Ya, jadi zaman Bimbisara itu yang ada tuang air. Nah, jadi ini adalah berbeda arti ya. Cengbeng kita pergi ke kuburan untuk membersihkan kubur, berkumpul dengan keluarga. Tetapi ulam bana dan patidana ini adalah sama, kita berbuat baik atas nama leluhur ke sangha, dan kemudian dari situlah memperoleh jasa kebajikan, dan jasa kebajikan ini dilimpahkan kepada para leluhur kita. Jadi ini adalah dua pengertian yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana cara kita memberitahu kepada orang tua? Ya, orang tua karena mereka sudah mengikuti tradisi yang berpuluh-puluh tahun, ditambah kurangnya informasi, manfaat dan seterusnya. Mereka hanya melaksanakan karena biasanya dipesan sama orang tuanya. Jangan lupa ya, kalau saya sudah mati, ya kan, pergi sembahyang. Nah, itu. Nah, karena sudah janji merasa iya,
Nah, akan menjadi beban dan akan berusaha untuk melaksanakan ini. Nah, jadi itu adalah pengertian-pengertian yang dipunya oleh orang tua kita saat ini. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita mengajarkannya? Ya, kita mengajarkan pelan-pelan ya. Kita memberitahu dulu ini adalah tradisi, ini adalah agama Buddha. Nah, jadi nggak salah ya. Papa mau laksanakan ini, boleh. Laksanakan ini juga lebih bagus. Laksanakan dua-dua juga pahalanya double begitu. Mungkin orang tua dia akan lebih memahami kalau seperti itu. Dan kita bisa pelan-pelan dari sisi agama Buddha tentunya lebih simpel ya. Kalau biasanya mesti siapkan yang begitu banyak itemnya, dalam ajaran Buddha nggak perlu siapkan apa-apa kan. Anda cukup berbuat baik, kemudian Anda membacakan parita mungkin seperti Idangwo Nyatinang Hotu, Sukita Hontu Nyatayo. Semoga jasa kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga kita yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Selesai. Ya, Anda nggak perlu buat sesajen, Anda nggak perlu repot-repot siapin ini itu, tetapi Anda cukup berbuat baik atas nama leluhur, kemudian Anda pelimpahan jasa. Ini versi Buddhis, gampang nggak? Gampang kan? Ya kan, kita nggak perlu sampai ke kuburan. Kita cuma lakukan dua ini, selesai. Ya, tapi kalau kita mau tradisi, boleh nggak Bante? Silahkan. Ya kan, mau siapin ini, siapin itu, mau gulung apa, kertas buat dibakar dan seterusnya, boleh, nggak masalah. Ya, jadi dua-duanya bagus, tetapi yang tradisi lebih bagus lagi kalau kita memahami maknanya dulu sebelum kita bikin. Ya, jadi ini buat jawaban dari Ko Yohanes. Ini ada pertanyaan dari Ibu Merti ya. Namo Buddhaya Bante, apa yang sebaiknya kita ucapkan pada acara sembahyang leluhur? Bante rasa yang tadi Bante sudah bilang ya. Idangwo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga dengan jasa kebajikan ini mereka turut berbahagia. Nah itu. Jadi ini yang kita perlu ucapkan. Kalau misalnya kita nggak perlu ucapkan, atau Anda nggak hafal bahasa Palinya, ya diucapkan di dalam batin, semoga kebajikan saya ini, misalnya papa, nama, bla bla bla, berbahagia. Nah itu juga boleh. Kemudian next dari Upacarika Mehwa ya, silakan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Pacarika Mewah. Nama budaya Bante di acara Cengbeng mengingatkan saya pada nenek saya yang almarhum. Awalnya bukannya saya yang mengundang almarhum nenek saya, malah saya yang mengunjungi nenek saya di kediamannya yang sangat sederhana di alam sana. Dengan memberi sungguhan kerak liwet nasinya pada saya tidak tahu hari itu hari Cengbeng. Namun saat saya berkunjung ke rumah orang tua saya melihat altar meja ternyata sedang memberi pelimpahan jasa pada nenek saya di hari Cengbeng. Dalam kasus ini, pikiran saya beraksi lebih dulu mengunjungi nenek saya. Bagaimana menurut Bante? Ya, jadi kalau pertanyaan Pak Mewah, nah jadi ketika Pak Mewah mungkin melihat dari pikiran dulu, ya karena mungkin Anda seorang ya praktisi, Anda peka sehingga bisa tahu, ya memang pikiran kita jauh lebih cepat daripada fisiknya kita, ya jadi tidak salah itu. Kalau misalnya pikiran kita sudah sampai dulu, sudah proyeksi dulu, nah baru kejadian, ya itu nggak masalah. Jadi kalau menurut Bante, ya kalau misalnya pikiran kita memang jauh lebih cepat daripada badan jasmani kita. Mau bukti? Ya kalau Bapak Ibu mau bukti boleh ya. Coba Bapak Ibu sekarang tutup mata, bayangkan apa ya? Bayangkan Bodh Gaya. Bagi yang sudah pernah pergi, kita sama-sama tutup mata.
Terus kita bayangkan Bodh Gaya, ada candi, ada Buddha Metta, ada pohon Bodhi, ya, ada Bante Momo juga, jangan lupa. Ya sudah, siapa yang sudah ingat? Ya sudah ingat berarti sudah sampai di Bodh Gaya. Yang belum, ya karena belum pernah pergi ya. Nah itu. Tapi kenapa Bante kita nggak bisa sampai? Iya, karena badan kita nih berat ya, jasmani kita belum bisa bawa kita ke sana. Tetapi pikiran kita sudah pergi duluan. Nah ini mengenai kecepatan pikiran kita ya. Bante, kalau sembahyang cengbeng karena pandemi ini, bolehkah piring ditutupi dengan plastik atasnya dari makanan tersebut? Ya, jadi ketika pandemi bagaimana ya kalau misalnya mau ditutup, ya kembali lagi sebenarnya makhluk itu nggak makan kita punya makanan ya, dia hanya merasa gembira. Misalnya leluhur kita pun sudah mungkin popo sama kungkung kita sudah nggak di sana. Mungkin ketika Anda datang yang nungguin mungkin makhluk di sekitar situ aja. Dan ketika datang dengan Anda membawa makanan, ya dia mungkin lihat dengan perasaan yang bahagia. Tetapi sekali lagi dia nggak makan itu. Sehingga makanan yang kita bawa, nah ada baiknya memang dipersiapkan dengan rapi. Sehingga kita bisa memberikan makanan yang layak ini kepada orang lain. Jadi saat pandemi kalau kita tutup dengan plastik apakah boleh? Ya menurut Bante oke-oke aja ya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Ibu Fungli. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana bila ortu yang berlainan agama yang sejak hidupnya tidak begitu suka ke aliran kita, setelah dia almarhum tetap melakukan jasa dengan aliran kita, apakah di alam sana bisa tidak menyukai kita atau marah? Mohon penjelasannya Bante. Ya jadi ketika orang tua kita berlainan agama, mungkin dia nggak tahu secara Buddhisnya bagaimana dan seterusnya, apakah dia bisa menerima ya kayak jasa kebajikan dari Anda? Nah Bapak Ibu, sebenarnya jasa kebajikan yang kita buat ya kan, yang mungkin kita bisa pahami adalah bukan pada fisiknya. Jadi misalnya Bapak Ibu berdana jubah, Bapak Ibu mungkin berdana makanan, ya mungkin bakar kertas dan seterusnya, mungkin tuang air juga. Nah itu semua hanyalah simbolis. Jadi simbolis ini yang Anda serahkan kemudian menjadi kebajikan Anda. Dan yang Anda kasih kepada leluhur Anda adalah jasa kebajikan yang sudah diperbuat ya. Jadi misalnya misalnya Anda mempersembahkan minuman ini kepada Bante ya, misalnya Anda kasih kopi ke Bante. Nah, bukan semerta-merta juga kopi ini diterima sama leluhurnya, bukan ya, tetapi ini adalah simbolis daripada barang yang bisa diberi. Nah, yang kita kasih kepada leluhur kita adalah kebajikan yang kita perbuat. Jadi hasil yang kita berbuat inilah yang kita sharing kepada mereka. Jadi kebajikan yang kita perbuat menjadi suatu pikiran yang positif, dan pikiran yang positif ini bisa kena atau bisa bisa dirasakan oleh semua makhluk. Nah, jadi itu enggak masalah sebenarnya ya. Oke, mungkin itu Cifung Li. Jadi itu nggak masalah kalau kita melakukan pelimpahan jasa dengan aliran apapun, kecuali saat dia masih sekarat. Nah, karena kesadaran dia masih kuat, terus kita doakan pakai aliran kita, nah mungkin itu dia nggak mau ketika dia masih hidup. Ya, tetapi kalau dia sudah almarhum, ya kita nggak apa-apa, kita doakan mereka. Kita doakan mereka. Semoga dia berbahagia, itu nggak masalah ya. Kalau dia marah kepada kita berarti dia nggak mau terima karma baik dari Anda, nggak masalah. Toh kita sebagai anak, kita sebagai pembuat baik, kita nggak rugi ya kan. Karena kenapa? Karma baik yang kita buat sebenarnya 100% buat kita sendiri.
mereka yang sudah meninggal hanya mendapatkan 1/7 daripada karma baik yang kita perbuat. Sehingga dia nggak mau terima, ya sudah, saya nggak rugi untuk perbuatan baik saya. Ya kan? Kalau dia mau terima, ya syukur. Ya, jadi kita nggak ada rugi juga Cifungli ketika kita berbuat baik. Ya, oke, terima kasih.